Oke, untuk pertemuan yang kedua, kalau pertemuan pertama kita sudah bahas mengenai pengantar imunologi ya. Untuk pertemuan kedua kita bahas mengenai bagaimana sih antigen berinteraksi dengan antibodi gitu ya. Tapi sebelum kita mempelajari mengenai interaksi antigen dan antibodi, kita harus mulai mengetahui dulu apa itu antigen. Oke, antigen ya kita harus pahami dulu dari arti katanya ya, dari terminologinya. Antigen itu antibody generator. Ya awalnya itu dikenal dengan antigen, antibody generator. Nah, kenapa sih kok disebut dengan antibody generator? Nah, karena antigen ini adalah suatu substance atau senyawa atau molekul yang bereaksi dengan antibody. Nah, antibodi itu apa? Antibodi itu nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Satu-satu dulu biar nanti paham kayak. Jadi istilah lebih gampangnya antigen itu adalah zat asing ya. Zat asing dari luar yang ketika masuk ke dalam tubuh itu dikenal oleh sistem imun kita. Jadi antigen itu adalah molekul. Molekul itu bisa protein, kemudian bisa glikopolisakarida, nah itu macam-macam. Kalau protein ya macam-macam, protein dari susu, kan nggak mesti dari bakteri, virus, atau parasit kan ya. Nah itu bukan suatu uh, makhluk hidup gitu yang disebut dengan apa namanya mikrobial gitu. Itu adalah suatu molekul gitu ya. Antigen itu zat asing, itu adalah suatu molekul yang dimana dia can be recognized atau dikenal oleh sistem kekebalan tubuh kita, yang dimana bisa dikenal oleh sel B, reseptornya dari sel B, kemudian reseptornya dengan sel T. Nah, sel B dan sel T itu apa? Itu adalah sel B dan sel T itu termasuk sel-sel imun. Nah, nanti kita akan pelajari di pertemuan yang keempat atau ketiga. Baik, dari sel B dia punya reseptor yang dimana bisa ngenalin tuh antigen. Oh, itu ada molekul asing yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian sel T yang dimana dia ada mengenal antigen. Nah, antigennya ini nggak langsung ya. Antigennya ini harus terikat dulu dengan MHC, baru sel T ini bisa kenal. Ketika antigen masuk, kemudian terikat dengan MHC, Major Histocompatibility Complex, kemudian sel T baru bisa kenal. Baik, untuk di awal kita harus tahu istilahnya dulu, gitu ya, istilahnya antigen. Nah, antigen ini adalah molekul yang dapat dikenali oleh reseptor imunoglobulin sel B atau reseptor sel T saat antigen tersebut bergabung dengan MHC. Nah, MHC ini apa? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Just to know, MHC itu adalah Major Histocompatibility Complex. Gitu. Yang penting tahu dulu konsepnya. Kemudian imunogen. Nah, imunogen ini adalah molekul yang menginduksi respon imun. Nah, apa sih bedanya antigen sama imunogen? Nah, semua molekul yang imunogenik, ya, imunogenik itu kan dapat menginduksi respon. Itu termasuk antigen. Tetapi molekul antigen belum tentu imunogen atau imunogenik. Ya, terkadang nanti zat asing itu masuk ke dalam tubuh itu sel tubuh kita hanya kenal aja, oh itu zat asing, tapi belum tentu menghasilkan respon imun atau menginduksi respon imun. Oh itu zat asing tuh orang asing, tapi nggak sampai membuat tubuh kita bereaksi gitu ya, demam dan lain-lain terus dihancurkan, tidak. Nah, antigen yang tidak punya sifat imunogen ya, imunogen itu contohnya adalah hapten. Ya. Nah, sebelum kita tahu hapten, kita tahu istilah dulu imunogenisitas. Imunogenisitas ini adalah kemampuan antigen untuk menimbulkan reaksi kekebalan dalam bentuk respon sel B atau sel T. Nah, imunogenitas itu suatu kemampuan ya, suatu kemampuan antigen itu bisa nggak sih menimbulkan reaksi kekebalan dalam bentuk respon sel B dan sel T? Kalau bisa, dia termasuk imunogen. Nah, kan tadi katanya ada antigen yang tidak bisa menjadi imunogen. Jadi tubuh kita cukup kenal aja, jadi nggak bisa menginduksi respon. Ada, itu namanya hapten. Nah, hapten itu adalah antigen tapi tidak imunogenik.
Jadi bisa dikatakan hapten itu kekurangan sifat imunogenitas. Jadi saking kecilnya hapten ini, sel kita tahu, oh itu zat asing itu musuh itu, tapi kita nggak perlu sampai merespon atau menginduksi sampai bereaksi, atau karena hapten ini tidak bisa menginduksi respon imun. Jadi intinya di sini semua molekul yang imunogenik itu termasuk antigen, tetapi molekul yang antigenik tidak semuanya dianggap imunogenik. Jadi sel tubuh kita juga bisa memilah mana sih antigen yang perlu direspon, mana antigen yang tidak perlu direspon. Gitu ya, antigen yang imunogenik dia bisa menginduksi respon, antigen yang tidak imunogenik seperti hapten itu tidak bisa menimbulkan respon imun. Nah, untuk menjadi imunogenik gitu ya, imunogenik adalah menimbulkan sistem respon imun, molekul itu harus dikenal ya, dikenal sebagai zat asing atau non-self atau foreign. Jadi sebagai zat asing, oh itu bukan termasuk senyawa yang ada di dalam tubuhku itu, berartinya itu adalah zat asing. Nah, tubuh kita bisa mengenal zat asing atau tidak, prosesnya dari mana sih gitu ya? Dari sejak kita saat menjadi fetus atau janin. Selama perkembangan janin di perutnya ibu, kan imun sistem juga berkembang ya. Imun sistem berkembang, kemudian juga tereksposur atau terpapar oleh sel-sel atau molekul atau senyawa yang ada di dalam tubuh. Nah, di situ sistem kekebalan tubuh kita belajar, oh itu sel dari dalam tubuhku, berartinya bukan zat asing gitu ya. Jadi ketika kita lahir baru deh senyawa-senyawa yang belum kita kenal saat di perut ibu, saat kita berkembang jadi fetus, bisa jadi itu dianggap sebagai zat asing atau antigen. Oke, kita bahas satu-satu. Imunogen. Nah, imunogen ini adalah antigen yang dapat merangsang sistem imun dengan sangat kuat. Dengan sangat kuat. Dalam konteks imunitas protektif terhadap organisme protein. Nah, contoh imunogen di sini ada semua golongan bahan kimia seperti hidrat arang, protein, asam nukleat. Nah, dari senyawa tersebut, antigen yang poten alamiah di sini adalah protein dengan berat molekul besar, lebih dari 40.000 Dalton, kompleks polisakarida dari mikroba. Jadi terkadang mikrobanya sih bukan zat asingnya, tapi polisakarida yang ada di membrannya itu yang bisa dikenal sebagai zat asing atau antigen. Kemudian glikolipid dan lipoprotein. Jadi lipoprotein, lipid yang terikat protein. Glikolipid, glukosa yang terikat dengan lipid. Nah, ini kalau lipid terikat dengan senyawa lain bisa jadi menjadi antigen poten. Namun kalau dia lipid sendiri atau lipid yang murni, dia bukan antigen. Kemudian asam nukleat. Nah, asam nukleat ini kan sebenarnya antigen sel yang ada dari kita. Namun pada penyakit pasien autoimun, asam nukleat ini bisa dikenali sebagai zat asing. Jadi pada pasien autoimun, nah asam nukleatnya sendiri dianggap musuh oleh sistem kekebalannya sendiri, akhirnya dihancurkan. Sehingga penyakit autoimun itu juga suatu respon ya terhadap di mana dia gagal untuk mengenali mana sih senyawa yang punyanya dia atau senyawa yang asing. Hapten. Hapten ini adalah molekul organik kecil ya, kecil. Dia memang dikenal sebagai zat asing, tapi dia tidak imunogenik. Jadi belum mampu dia untuk menginduksi respon imun. Nah, jadi respon imun kita adalah musuh kecil gitu ya. Kita nggak usah respon lah. Jadi dia nggak nggak menginduksi, nggak mampu menginduksi respon imun saking kecilnya. Nah, mereka tidak imunogenik karena tidak bisa mengaktifkan sel T.
Ya, kegagalan hapten untuk menghasilkan sel T disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam mengikat MHC. Nah, kalau agar bisa dia dikenal oleh sel T, maka antigennya kan harus terikat dulu sama MHC. Nah, hapten ini nggak mampu. Jadi karena hanya protein yang diikat MHC lah yang bisa mengaktifkan sel T. Oke, hapten. Namun hapten ini bisa mengaktifkan sel B secara kovalen. Bisa, tapi dia harus terikat pada protein pembawa dulu. Ini contohnya protein pembawa kan besar ya, karena haptennya kecil-kecil gitu ya. Karena dia musuhnya sangat kecil sekali, sehingga sel kekebalan tubuh kita nggak tertarik gitu ya untuk menghabisi dia. Namun bisa menjadi musuh yang besar ketika dia terikat dengan molekul karier atau molekul pembawa sehingga menjadi kompleks antigen. Nah, kompleks antigen ini bisa mengaktifkan sistem imun kita atau mengaktifkan sel B. Misalnya apa? Golongan antibiotik dengan obat lainnya dengan BM yang kecil. Jadi antibiotik itu kan kecil banget ya BM-nya. Nah, bisa menjadi antigen imunogenik jika terikat pada molekul pembawa. Nah, kemudian kita kenalan lagi dengan super antigen. Namanya juga super ya. Jadi antigen yang super. Nah, super antigen di sini adalah kelas molekul yang dapat bereaksi dengan APC. Apa itu APC? Nanti kita bahas di sel imun dan limfositit dengan cara yang tidak spesifik. Nah, ini interaksi ini menghasilkan aktivasi yang lebih besar dari jumlah sel T, 10% dibanding dengan antigen yang biasanya 1%. Sehingga responnya sangat besar. Ekspresi dan sitokinnya, imunomodulasinya juga yang terjadi sangat masif. Sehingga nanti pasiennya akan terjadi shock ya, shock toksin. Nah, contoh super antigen di sini adalah enterotoksin atau toksin yang diproduksi oleh Staphylococcus aureus. Nah, Staphylococcus aureus ketika dia menghasilkan enterotoksin dan toksin itu menimbulkan sindrom shock pada pasien. Nah, ini klasifikasi antigen menurut sifat kimiawinya. Yang pertama adalah hidrat arang atau polisakarida. Ini sifatnya dia imunogenik. Contohnya adalah glikoprotein di permukaan sel. Ya, glikoprotein di permukaan sel contohnya adalah respon imun golongan darah ABO dan sifatnya antigen. Nah, itu berasal dari polisakarida di permukaan sel darah merah. Nah, di permukaan sel darah merah itu ada polisakarida, di mana polisakarida itu akan menjadi antigen untuk orang lain. Sebentar, tunggu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Misalnya gini, ada teman yang golongan darah A ingin mendonorkan ke golongan darah B. Nah, kalau eritrositmu yang A itu, nah di permukaannya itu ada polisakarida yang dimana bisa menjadi antigen ke orang yang golongan B, sehingga darah darah ketika didonorkan itu akan merangsang sistem imunnya si pasien penerima, jadi akan terjadi aglutinasi, penggumpalan antigen, kemudian terjadi penggumpalan darah. Ketika itu terjadi penggumpalan, menyumbat pembuluh darah, dan itu akan reaksi timbul kematian ya, karena ke orang kalau misalnya dikasih donor darah yang golongan darahnya beda, akan terjadi penggumpalan akan menyumbat pembuluh darah, akan timbul kematian. Itu untuk hidrat arang. Kemudian untuk lipid. Ini sebenarnya kalau lipid murni ini adalah non-imunogenik. Lipid non-imunogenik ini menjadi imunogenik apabila diikat sama protein pembawa. Nah, seringkali lipid ini dianggap sebagai
happen. Nah, ketika dia, contohnya adalah sphingolipid ya, ketika dia sendirian, dia tidak bisa menginduksi respon imun. Ketika dia terikat dengan protein pembawa, dia bisa mengaktifkan sel B. Kemudian asam nukleat. Nah, sebenarnya asam nukleat ini non-imunogenik ya. Non-imunogenik menjadi imunogenik bila diikat sama protein pembawa. Misalnya pada respon imun terhadap penderita lupus ya. Lupus kan autoimun. Nah, asam nukleatnya sendirilah yang bisa menjadi antigennya. Ya, jadi kalau kita punya asam nukleat kan sama sistem kekebalan tubuh kita kan dianggap antigen tuh, bukan dianggap sebagai senyawa asing. Tapi untuk pasien yang autoimun gitu ya, pasien autoimun contohnya lupus, asam nukleatnya sendiri itu dianggap sebagai zat asing, sehingga respon imun itu akan muncul. Jadi mereka akan menyerang asam nukleatnya padahal itu milik tubuhnya sendiri. Oke. Kemudian protein ya. Di sini ada protein. Proteinnya ini sifatnya adalah imunogenik karena dia besar ya. Protein ini kan molekulnya besar, terdiri dari asam amino. Nah, dia multideterminan dan univalen. Contohnya adalah protein susu. Di mana ada orang yang dia alergi susu, ada yang tidak ya. Ketika meminum susu dia akan ruam-ruam, demam, juga reaksi alergi, demam, ruam-ruam gitu. Tapi ada orang yang ketika minum susu itu tidak terjadi alergi. Nah, di sini ada faktor-faktor yang menentukan tingkat keasingan atau tingkat keantigenisitasan gitu ya. Seberapa asing sih senyawa itu datang ke tubuh kita gitu ya. Semakin dia asing, semakin tubuh kita menghancurkan atau melawan gitu. Semakin dia tidak asing, maka kekebalan kita ya wes itu nggak terlalu asing kok. Misalnya ya responnya yang nggak sebesar ketika molekul itu dianggap sangat asing. Oke, yang pertama adalah molecular size atau ukuran molekul, kemudian keasingan atau foreignness, kemudian stability alias kestabilan dari molekul tersebut, kemudian chemical structural complexity atau kompleksitas struktur kimia. Kemudian ada faktor lain seperti sistem biologikal, adjuvan, kemudian dosis dan rute dari antigen. Nah, dosis dari rute antigen ini, kenapa sih kok kita diberi antigen gitu? Pada vaksinasi, jangan lupa ya, kita juga ada secara sengaja untuk diberikan antigen. Itu contohnya pada vaksinasi. Nah, ada pengaturan dosis, rute, dan adjuvannya. Yang pertama adalah molecular size. Nah, molecular size ini ukuran molekul ya. Zat dengan molekul sekitar 100.000 Dalton itu lebih banyak bersifat imunogenik tinggi. Kemudian zat molekul yang kecil, sebentar. Mana sih? Suara saya masih terdengar ya? Masih terdengar? Terdengar Ibu. Oke, kita lanjut. Zat dengan berat molekul yang kurang dari 5.000 Dalton umumnya tidak imunogenik. Jadi semakin besar ukuran, semakin dia akan memicu respon imun. Kemudian zat dengan berat molekul rendah dapat dibuat antigenik. Bisa dibuat antigenik, tapi dengan mengabsorpsi partikel pembawa. Nah, harus terikat pada partikel pembawa seperti bentonit, kaolin, dan partikel lembam lainnya. Yang kedua adalah foreignness. Foreignness ini keasingan gitu ya. Agar imunogenik, molekul itu harus dikenali sebagai non-self atau asing ya. Jadi kalau tentara kita, sistem kekebalan kita, kalau ketemu orang yang nggak asing, yang nggak diserang, ketemunya ya kalau menyerang itu ketemu sama yang asing. Molekul yang asing atau molekul yang non-self. Nah, molekul tersebut dianggap self maupun non-self oleh sistem kekebalan tubuh kita, tergantung apakah molekul itu terkena nggak sih pas sistem kekebalan selama kita menjadi
janin. Nah, seperti saya ceritakan di awal tadi ya, pas kita menjadi fetus atau janin kan itu kan kita terpapar oleh molekul-molekul. Nah, kalau belum pernah terpapar berarti dia termasuk non self. Kemudian the more distantly related species, ya semakin apa namanya spesiesnya atau keberadaannya semakin jauh, maka keasingannya ya semakin asing gitu ya. Jadi tubuh kita ya akan menganggap senyawa yang dari orang spesies itu ya semakin asing sehingga akan lebih diserang. Misalnya nih, cangkok ginjal dari manusia yang tidak ada kekerabatannya akan ditolak sekitar 2 minggu, kecuali obat imunosupresif digunakan. Jadi pada cangkok transplantasi ginjal ya, jika dari manusia yang tidak ada hubungan kekerabatan dari kita, itu akan ditolak sekitar 2 minggu. Nah, untuk menghindari penolakan ini, terkadang obat imunosupresan dimasukkan, dikasih gitu ya, biar nggak terjadi penolakan yang berlebihan. Kemudian jika cangkok ginjal dari saudara kembar identik itu akan diterima dengan sangat mudah tanpa ada perlawanan dari sistem kekebalan kita. Nah, kecuali sebaliknya, cangkok ginjal dari simpanse karena kekerabatannya sangat jauh ya, akan ditolak dalam beberapa jam. Bahkan walaupun dikasih obat-obat imunosupresan atau penekan imun, tetap aja itu ditolak ginjalnya. Karena apa? Semakin jauh dari kekerabatan spesiesnya. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah stabilitas. Sebentar saya charge laptop saya dulu. Oke, kita lanjut. Faktor yang selanjutnya adalah stabilitas. Nah, zat yang sangat stabil dan tidak dapat terurai, misalnya plastik, logam, rantai asam amino D, itu tidak bersifat imunogenik. Kebalikannya, on the other hand, jika substansi itu sangat tidak stabil dan itu sudah rusak sebelum dikenali oleh sel APC, maka itu akan menjadi imunogenik. Kemudian sebagai tambahan, jika suatu molekul itu dia besar tapi tidak larut, itu lebih imunogenik daripada yang kecil yang lebih larut. Itu kenapa? Karena makrofagnya itu lebih mudah menemukan atau mudah memakan molekul yang larut, tidak larut ya, daripada yang larut. Gitu ya. Kalau larut kan nggak kelihatan tuh, larut sama ini. Kalau tidak larut, nah makrofag sel yang suka makan itu, suka merusak dengan memakan itu lebih mudah menemukan partikel atau molekul yang tidak larut, walaupun kecil. Contohnya, nah tentang kestabilan. Nah, zat yang sangat stabil seperti silikon itu telah berhasil sebagai bahan non-imunogenik untuk operasi plastik atau rekonstruktif ya, seperti implan payudara. Kenapa kok pakai silikon? Ya karena dia stabil gitu ya. Kalau stabil dia tidak imunogenik. Coba pakai yang tidak stabil ya terus diserang sama sel tubuh kita. Ya akhirnya rusak. Kemudian kompleksitas dari struktur kimia. Yang pertama, protein ini adalah imunogen yang paling kuat diikuti oleh polisakarida. Jadi kalau ada pertanyaan, molekul yang paling kuat menginduksi sistem imun atau imunogenisitasnya paling tinggi adalah protein. Kemudian diikuti oleh polisakarida. Kemudian asam nukleat dan lipid dia tidak efisien ini dalam memicu reaksi imun ya, karena dia bekerja sebagai hapten. Kemudian rantai asam amino yang tunggal atau rantai gula yang tunggal itu akan sangat kecil sekali untuk menghasilkan respon imun.
Ketika asam amino dikombin dengan atau digabungkan dengan asam amino atau dengan gula gitu ya, jadi nggak tunggal lagi gitu, maka imunogenisasinya dia akan meningkat. Jadi secara kompleksitas dari struktur kimia pun ini akan berpengaruh. Kemudian sistem biologikalnya, beberapa zat imunogenic pada satu individu tetapi tidak pada orang lain. Nah, ini yang bisa menjelaskan kenapa si A dia makan udang kok terjadi reaksi sesek, ruam gitu ya, alergi. Karena sistem biologisnya berbeda dengan si B. Si B mau makan udang satu baskom, dia aman-aman aja. Si A makan udang hanya cangkangnya dikit aja, buntutnya dikit aja udah gatal dan sesak. Nah, ini kemungkinan ini karena perbedaan pada sistem biologikalnya. Nah, seseorang tersebut mungkin kekurangan atau telah mengubah gen yang mengkodekan reseptor untuk antigen pada sel B dan sel T, atau mungkin tidak memiliki gen yang sesuai yang dibutuhkan APC untuk menghadirkan antigen ke sel T pembantu atau T helper. Jadi nanti ini akan lebih jelas pada saat materi sel imun. Kemudian dosis rute dari antigen. Nah, ini sangat diperhatikan ketika memberi vaksinasi ya. Ya. Bagaimana dengan dosis? Dosis yang sangat rendah itu tidak bisa mensimulasi respon imun. Sebaliknya, dosis yang tinggi juga gagal menimbulkan toleransi. Ya, toleransi itu adalah ketidakmampuan dari sistem imunitas yang memberikan respon. Jadi dia nggak respon ya karena suatu antigen dikarenakan induksi dari antigen yang sama sebelumnya. Jadi untuk dosis nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Gitu ya. Kemudian untuk repeated administration antigen atau booster dose. Nah, booster dose ini dibutuhkan untuk apa? Dibutuhkan untuk meningkatkan respon imun dari hostnya. Jadi kenapa kok ada beberapa vaksinasi yang dia dibutuhkan dosis booster? Karena untuk meningkatkan respon imun. Kemudian bagaimana untuk rute? Nah, untuk rute ini kebanyakan rutenya parenteral ya, dari polio ya, polio yang oral. Nah, parental ini untuk memproduksi antibodi yang tinggi, lebih tinggi, terutama untuk rutenya adalah subkutan. Itulah kenapa kalau pada vaksinasi kemarin ya, COVID itu diberikan secara subkutan. Ada yang beberapa yang subkutan, ada yang muskular sebenarnya. Kemudian adjuvan. Nah, adjuvan ini adalah tambahan. Nah, adjuvan ini adalah substance atau senyawa yang molekul senyawa yang ditambahkan ketika dicampurkan dengan antigen dan diinjeksikan itu dapat menaikkan imunogenisitas dari antigen. Nah, ini dibutuhkan saat vaksinasi ya, adjuvan ini. Nah, ketika dia dicampur dengan bahan tambahan atau adjuvan, ini dapat meningkatkan respon imun. Di mana dia dapat meningkatkan respon imun, durasi respon imun juga akan meningkat. Nah, adjuvan ini seperti aluminium potasium sulfat atau tawas, kemudian adjuvan air dalam minyak fren yang memperpanjang daya tahan antigen dan membentuk depot di tempat suntikan. Fren Complete Adjuvant atau FCA ini terdiri dari faktor pengemulsi, emulsifying factor, ditambah dengan mycobacteria yang dalam keadaan mati karena panas ya, head kill mycobacteria. Nah, head kill mycobacteria ini ketika ditambahkan adjuvant, faktor emulsifying tadi, dia dapat mengaktifkan makrofag, meningkatkan produksi interleukin, meningkatkan ekspresi MHC, sehingga dapat meningkatkan kemampuan EPC untuk mempresentasikan antigen ke sel T. Nah, bahan adjuvan ini seperti kalium sulfat atau tawas, kemudian bahan pembantu air dalam minyak fren, memperpanjang kerja antigen dengan membentuk depot di sekitar suntikan. Aluminium juga dapat mengendapkan antigen
diendapkan sehingga dapat dilepaskan perlahan ya, sedikit demi sedikit. Kemudian emulsi air dalam minyak ini membentuk tetesan kecil dengan antigen dan melepaskan perlahan seiring dengan waktu. Oke, kita bahas mengenai spesifisitas antigenik. Nah, antigenik kan tadi molekulnya besar. Ya, dia spesifitasnya di mana sih gitu ya. Spesifitas antigen ini ditentukan oleh determinan dari antigenik atau epitopes. Nah, epitop ini apa? Jadi teman-teman harus tahu apa itu epitop. Epitop ini didefinisikan sebagai daerah imunologis aktif dari imunogen yang mengikat reseptor membran spesifik pada limfosit atau antibodi yang diskresikan. Nah, epitop ini daerah yang menyebabkan respon imun. Ya, karena antigen itu sangat besar gitu. Kita bayangkan antigen itu segede gajah gitu ya. Tapi yang terikat sama sel imun atau antibodi itu adalah cuma ekornya aja. Nah, ekornya itulah yang disebut dengan epitop. Nah, sel tubuh kita, sel kekebalan itu nggak bisa mengenali keseluruhan ya, tapi mengenali di bagian kecil saja, yaitu di ekornya. Nah, itu yang diikat sama reseptor. Jadi nggak semua gajah diikat semua ya, di kupingnya, di belalainya, enggak, di bagian kecilnya aja di ekornya. Begitu ya, itu spesifitas dari antigen. Beda dengan kalau antigen itu berhadapan dengan sel pemakan seperti makrofag. Kalau berhadapan dengan sel pemakan, seluruh seluruh antigen, bentuk antigen itu dilahap sama si sel pemakan atau makrofag. Gajahnya dimakan sama sel makrofag. Itu contoh secara simpelnya ya. Kalau berhadapan dengan sel T atau sel B gitu ya, yang sangat molekular, yang sangat kecil gitu ya, karena selnya kecil, dia hanya mengenali bagian kecil saja, yaitu di epitopes. Dan bagian kecil itu yang dapat menginduksi respon imun, karena yang bagian kecil itu yang berikatan dengan reseptor atau antibodi yang disekresikan. Jadi ya ditempelin di ekornya gajahnya aja. Jadi nggak semua tubuh gajah ditempelin antibodi, hanya bagian kecil saja yang itu sebagai epitop. Oke, nah klasifikasi antigen menurut epitop. Oke, kita lanjutkan di berikutnya ya, karena ini remaining time-nya masih 1 menit. Oke, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ini berartinya join lagi di link